Jadi harapannya itu ada di pemerintah, di dinas pertanian ya. Harus bekerja sama gitu kan, antara pemerintahan desa maupun dari dinas-dinas pertanian khususnya untuk mensosialisasikan bagaimana kita menghasilkan dari kebun karet yang kita selama ini kita urusi menjadi kualitas yang baik, dan juga nantinya bisa berkomunikasi dengan pemerintahan atas sehingga harga karet dan juga kualitas karet yang kita hasilkan menjadi kualitas yang baik dan juga harga akan menjadi baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muhammad Afifi Official, teman-teman. Jadi dalam kesempatan ini kita lagi akan membuat video seperti biasa. Kita mengadakan podcast ya, yaitu tentang seputar usaha yang berada di desa, terkhususnya desa Tebedak. Jadi dalam kesempatan ini kita mengundang dua tamu ya. Ini semua orang-orang yang berpengalaman di dunia usaha ya, terutama di dunia perkebunan dan juga usaha-usaha UMKM yang berada di desa Tebedak ya, baik itu Tebedak 1 maupun Tebedak 2. Karena di samping kita ada teman kita yang semalam atau kemarin sudah pernah gabung sama kita untuk membuat video, yaitu tentang bisnis rumah makan. Dan dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang. Di sini ada dua tamu. Yang pertama, perkenalkan Mbak Ibu, tahu aku biar kawan-kawan kita kenal. Nama aku Jaya Lesmana. Jaya Lesmana. Panggilannya siapa? Panggilan Jaya. Panggilan Jaya. Oke, dari Tebedak 2 ya. Aduh. Ini salah satu pemuda yang mempunyai usaha, yaitu rumah makan. Nah, selanjutnya kita juga mengundang tamu yang tak kalah berpengalaman di dunia usaha ya, terutama di dunia perkebunan, karena beliau ini sudah juga mempunyai kebun sendiri dan juga berbagai pernah nanam nanas, apalagi yang namanya karet itu sudah gawean memang sehari-hari ya. Kebun tebu juga pernah ya. Oke Kak, kita perkenalan dulu Kak. Ini bahasa Indonesia. Boleh, bahasa dusun juga tak apa-apa, karena kita nih skala dusun ya Kak. Nama aku Ridwan. Dipanggil Duan ya. Dipanggil Duan ya. Iya. Kalau di dusun Duan ya. Oke. Asal dari Tebedak 1 kan? Tebedak 1. Asal dari Tebedak 1. Oke, malam ini kita akan bincang-bincang masalah usaha ya. Terutamanya mayoritas di dusun kita ini pengusahanya adalah usaha kebun karet ya. Pertama kita tanya dengan Kak Ridwan, yang mana beliau ini mungkin sudah berpengalaman, sudah bercimpung di dunia pertanian khususnya, yaitu kebun karet, kebun nanas. Boleh Pak kita cerita-cerita sedikit masalah kebun karet dulu? Oke, untuk kebun karet, mana masalahnya sekarang ini? Ini masalahnya umum dan dasar. Iya, umum dan dasar ya. Dari dasar-dasarnya juga Pak, biar tahu kalau kita ini karet itu penghasilan mayoritas dusun gitu kan. Kalau bukan dari dusun, tapi di Sumsel. Sumsel ya. Tapi kita masih dusun dulu. Oke, masuk dusun dulu. Di zaman Peraman. Kalau terkait dengan apa? Mata pencarian dari Tebedak 1 itu 90% ya? 90%. 90% itu dari petani karet. Tapi apa? Kualitas kita itu jauh dari dusun-dusun lain, desa-desa lain, Peraman, Cikembang itu, dan juga itu di Pai Besar itu kan. Itu mereka sudah maju dan mengelola perkebunan karet. Ya. Terus kita kan ada namanya dinas pertanian, kemudian pertanian, tapi itu belum juga bisa apa itu namanya bahasanya nih, belum bisa merubah, belum bisa memaksimalkan itu. Iya, kita kan ada bantuan, tapi tidak bisa mengelola itu kan. Jadi mana petani itu tidak ada pengetahuan terkait itu kan. Kita kan ada PPL pertanian kan. Seharusnya ada sosialisasi, sosialisasi untuk mengembangkan yang namanya terkhususnya apa pekerjaan jenis dan juga bibit yang unggul dan juga pemupukan. Itu belum tersentuh oleh masyarakat kan itu kan. Iya, belum. Padahal di dusun kita kan sedikatan banyak yang sarjana pertanian kan. Iya benar. Itu permasalahan awal itu di sana. Sama tentang pengetahuan dulu lah. Iya benar. Harus ada ilmunya gitu kan.
Jadi namun menurut Kak Ridwan ini bahwa selama ini masyarakat kita memang mayoritas pekerja karet. Namun di dalam pengelolaan karet itu belum terstruktur atau belum tahu cara-caranya dari pembibitan, pemupukan dan lain sebagainya. Ya, benar itu Kak ya? Nah, Oke. 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 Pak Jaya, kita tanya juga Pak Jaya untuk kebun karet berpengalaman juga dengan dunia perkaretan. Dunia karet. Ya lumayan Ya, tahu sedikit ya kan. sedikit tentang karet ya. Kebun karet. Jadi emang benar apa yang dikatakan Pak Ridwan tadi, memang kita ini 90% di desa kita tuh mayoritas usaha karet ya, tapi ya untuk ilmunya, untuk ilmu dasar atau umumnya ya kita belum menguasai banyak gitu kan yang mengelola kebun karet tersebut gitu. Oke, lanjut lagi gitu ke masih di karet ya. Untuk sekarang Pak, tanggapan Bapak untuk Kak Ridwan ya, jangan Bapak terlalu tua kalau dipanggil Bapak, kakak saja ya. Kakak. Ya. Kalau menurut Kak Ridwan ini untuk karet sekarang pandangan apa untuk penghasilan dari masyarakat dari petani karet itu gimana tanggapan Bapak masalah harga maupun pekerjaan-pekerjaan yang sekarang banyak kita dengar masyarakat banyak mengeluh masalah harga gitu kan. Menurut Bapak pandangan Bapak untuk masalah harga dan lain sebagainya itu bagaimana untuk kedepannya? Karena ini kan karet ini kualitasnya dunia kan. Dunia. Jadi harga itu dari dunia gitu. Tergantung dari permainan nasional, internasional kan, negara-negara dunia. Karena karet ini banyak diekspor juga ya. Ekspor Itu nah. Pandangan dari masyarakat itu kan, karena kita bergantung dengan petani gitu kan, petani karet. Karena kenyataannya itu karet ini cukup untuk makan lah ya Makan saja ya. Tapi kalau untuk beto atau untuk apa itu tabungan dan investasi lain mungkin kurang ya. mungkin kurang jauh gitu kan. Ini kan masyarakat dusun karena kan kita dari kualitas saja rendah kan, tidak menjamin apalagi dari segi harga gitu kan. Benar. Itu permasalahannya itu. Tapi kalau kita masyarakat kita jangan berkecil hati dengan harga yang itu anjlok gitu kan. Karena kan pada tahun 2000 pas Pak Jokowi terpilih kan kita sama seperti ini, bahkan lebih mulai lagi kan, anjlok lagi. Tapi kan beberapa bulan kemarin kan kita Lumayan naik gitu kan. lumayan naik, Iya, 10.000 kan itu kan pas kan. Dari 7.000, 6.000 kan naik 40%. Mungkin ada alasan seperti itu kan. Kita nggak tahu permainan di dunia gitu kan. Itu permasalahannya tuh seperti itu. Nah, jadi saya kira memperbaiki kualitas dulu gitu kan. Memperbaiki kualitas ya. Iya. Oke. Lanjut. Oke, untuk Pak pandangan masalah dari kita dengar keluhan-keluhan masyarakat ya, terusnya masalah harga tadi. Untuk pandangan Pak bagaimana ini Ya, masalah untuk pandangan harga? saya sendiri sih, untuk pandangan saya ya, untuk ke masyarakat sih ya lebih menambah wawasan aja ya kan, lebih belajar banyak tentang mengelola perkebunan karet gitu kan, terutama kualitas dari getah karet itu tadi ya kan, bagaimana supaya kualitasnya itu ya kita bisa bersaing lah dengan kualitas yang dari tempat-tempat lain gitu kan. Dan untuk harga kayaknya memang kita sulit ya untuk berharap naikin harga karena banyak pesaing juga di negara-negara luar gitu kan. Beda ya kalau zaman dahulu kan kayak negara-negara lain itu masih jarang lah untuk pengelola karet gitu kan, usaha-usaha karet gitu. Oke, betul. Jadi kita mendengar dari tanggapan dari Bapak Kak Ridwan juga dengan Kak Jaya bahwa kita itu harus terutama ya mempelajari dulu ilmunya ya, terkhususnya masalah karet ini, karena masih banyak masyarakat ini cuma berkeluh kesah masalah harga.
Padahal kita yang seharusnya kita perbaiki dulu dari kualitas karet kita dan lain sebagainya. Karena ya kita tidak bisa masalah harga tadi ya memang keputusan pemerintah, masih lagi-lagi balik ke pemerintah kan. Karena kita tidak bisa untuk menaikkan harga kan. Itu semuanya ada keputusan yang ada di atas gitu kan. Oke. Selanjutnya ini Kak Ridwan, kita tanya lagi untuk kedepannya kira-kira untuk memperbaiki dari segi kualitas kebun dari masyarakat ini untuk diminta dengan pemerintah itu apa seharusnya? Ya itu yang saya tunggu sebenarnya kan, ingin saya sosialisasikan juga pada Pilkades kemarin seperti itu juga kan. Iya. Karena kan kita kan karet Iko karena harga murah kan, jangan kan memperbaiki kualitas karet balam kata bahasa nama karena kita loh bahasa Jawa itu kan. Nah, jadi kan kalau nak dari kita pribadi kita petani karet itu kan agak sulit susah untuk memperbaiki. Nah jadi harapannya itu ada di pemerintah, di dinas pertanian ya. Harus bekerja sama gitu kan, antara pemerintahan desa maupun dari dinas-dinas pertanian khususnya untuk mensosialisasikan bagaimana kita menghasilkan dari kebun karet yang kita selama ini kita urusi menjadi kualitas yang baik dan juga nantinya bisa berkomunikasi dengan pemerintahan atas sehingga harga karet dan juga kualitas karet yang kita hasilkan menjadi kualitas yang baik dan juga harga akan menjadi baik gitu kan ya. Oke. Selanjutnya kita juga bertanya ya, lanjut lagi itu seputaran kebun karet. Selanjutnya kita juga mayoritas masyarakat kita tidak hanya menanam di kebun itu sebatas pohon karet Pak. Sebelum kita menunggu yang namanya berapa tahun kira-kira Pak Kak Ridwan untuk kebun karet itu bisa untuk menghasilkan dari nanam sampai ke kalau dia itu terawat itu bisa bagusnya Abdul itu 7 tahun. 7 tahunan ya, baru bisa untuk dipahat kalau daerah kita ya. Itu bisa diambil getah. Kualitas itu bibit yang teruru. Yang teruru ya. Kalau yang tidak teruru sampai semak-semak kebun itu berarti bisa lebih dari 7 tahun gitu kan? Oke, betul. Apa lagi tadi? Sampai di mana tadi? Harapan. Oh iya, tadi harapan ya. Oh iya, coba untuk Kak Jaya kita tanyakan juga ya. Hampir lupa itu. Masalah harapan, ya jangan terlalu berharap ya. Karena kalau kita banyak berharap dengan ini, pasti itu jadi ya. Apalagi berharap kecewa manusia. Berharap sama manusia itu karena pasti ada kecewanya. Pasti kecewa. Pengen cewek. Oke, Kita mulai kan. murah ya. Oke, selanjutnya harapan Kak Jaya khususnya ya untuk petani karet kepada ya terserah pokoknya harapan untuk menjadi petani yang sukses ke depannya. Gimana? Baik, untuk dari segi garis besarnya untuk dari pertanian itu sekarang memang sulit ya di negara kita ya. Yang pertama untuk kita berkembang itu ya contohnya saja untuk pemupukan ya kan. Iya benar. Nah, kalau untuk pemupukan itu kan pupuk itu kayak mahal harga pupuk daripada harga karet. Iya betul. Nah, jadi gimana itu? Mau memupuk padi saya semua orang juga tahu lah untuk pemupukan itu ya lumayan mahal lah ya kan. Jadi harapan kita ya untuk ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah ya kan. Iya pasti. Terutama untuk pemerintah pertanian gitu kan. Atau berilah kita itu sosialisasi untuk ilmu-ilmunya sesuai dengan perkebunan kita tadi, apa kebun karet, apa kebun nanas misalnya kan, sesuai itu tadi supaya kita tuh wawasan kita lebih luas gitu kan. Gimana caranya penghasilannya atau jumlah volume karet tadi itu bisa banyak gitu kan, atau misalnya kualitasnya tadi bisa bagus gitu kan. Terus atau mungkin untuk harganya ya kan, harganya itu ya kita beda untuk jual-jualan, kita jual baju misalnya kita bisa menentukan harga. Untuk karet ini ya karetnya punya kita, cuman harganya orang lain gitu kan. Jadi kita nggak bisa berharap lebih gitu kan. Untuk harga karet itu ya orang lain yang menentukan gitu kan. Nah itulah harapan kita itu supaya pemerintah itu bisa bersaing di dunia internasional tadi, benar kata Kak Ridwan ya kan. Jadi memang harus menjalin ya komunikasi antara pemerintahan juga dan masyarakat. Iya. Ya, untuk khususnya
sampailah keluh kesah dari masyarakat menuju yang ke atas lah pokoknya. Jangan demo-demo baik kalau ini kan. Jangan demo-demo baik. Sesuai dengan yang pernah kita baca bahwa masalah yang diamati dari kebun karet itu, pemerintah dalam melaksanakan peraturan Menteri Pertanian nomor 38 mengatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kebutuhan pasar dunia akan bahan baku karet dipengaruhi sinergi lembaga penelitian ya. Ini mengatakan dan pemerintah serta masyarakat petani dalam upaya meningkatkan mutu produksi, nilai ekonomis akan meningkat seiring kedisiplinan, keselarasan yang terpadu. Perlu pengawasan dan pengawalan yang serius dalam pembinaan pola manajemen perkaretan yang akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan industri karet di Indonesia. Jadi memang penting ya, ada pengamatan dari dinas-dinas pertanian untuk turun dan terjun langsung ke desa-desa ya, untuk sosialisasi terkhususnya untuk dari bibit sampai ke mahat lah gitu ya. Oke. Sampai pemanenan lah. Oke, itu untuk kebun karet ya. Selanjutnya kita bahas tentang kebun. Ini kita tanya masalahnya. Jadi kan masyarakat kita nih sebelum kita mahat ya untuk panen yang dari karet itu biasanya apa yang ditanam dari masyarakat gitu? Kira-kira yang selama nunggu untuk mahat. Biasanya kan nugal gitu kan. Sampingan ya. Nah, kalau untuk padi di daerah kita ini berapa kali dalam setahun itu? Kita ini kan kalau nak buat kebun karet itu hutan itu kan, karena kan kita kan tradisional sifatnya, bukan seperti pakai mesin belum modern, masih tradisional nih PT kan, karena kita kadang tradisional juga itu penghambat juga pemuda-pemuda itu mengikuti pertanian, karena kan sifatnya tradisional kan. Benar. Nah, jadi kan kita kalau di dusun ini kan ditebang dulu, tebasi dulu dibersihkan hutan-hutan itu kan, kan terus dibakar. Nah, jadi kan sudah ada tradisi kita kan tanam padi. Padi nugal ya. Iya. Tanam nanas kan, nanas. Baru ini karet sampai 7 tahun itu. Tapi kalau disebut umur, kita ini umur kan. Nah, itu kan kalau bumbu Jawa itu tahun malam itu. Tahun malam ya. 2 tahun lah itu tanah tuh bagusnya udah. Iya. Kalau lebih itu besar kalau tanaman-tanaman itu. Jadi selanjutnya kita tanya untuk masalah padi. Kira-kira untuk produksi padi di kebun sebelum kita nanam karet itu produktif nggak? Untuk kita yang sebagai petani, produktif nggak? Maksudnya bagus nggak hasilnya dari kita menanam padi sebelum kita tanah-tanah yang berada di desa kita ini khususnya? Bagus nggak untuk padi itu? Tergantung kualitas kualitas kita dalam kita mengelolanya. Kalau kita kan ada pupuk kandang ayam itu kan, itu lumayan bagus kalau di kita. Tidak kalah lah dengan pesawan di sana kan. Tergantung kualitas itu terbaik. Tergantung kualitas, kalau kualitasnya bagus ya bagus juga. Tergantung dari tanah itu kan. Kalau tanah itu tidak berpengaruh sebenarnya. Kualitas itu ya berpengaruh, tapi tidak persennya itu tidak terlalu. Nah, ini juga pernah kita dengar dari kawan kita bahwa tanah tuh lebih bagus tidak dibakar. Apakah ini betul untuk pendapatnya? Itu kalau di lapangan di lapangan dibakar itu kan pandangan masyarakat kita seperti itu. Iya. Kalau dia masak itu rasanya bagus. Nah, tapi kan kalau menurut kawan-kawan kita yang di sarjana pertanian itu kan berbeda itu kan. Nah, itu masalahnya. Padahal lebih bagus tak dibakar katanya kan. Kalau buat lagi kan seperti itu, karena kan ada caci kan. Nah, disitulah Kak, kita kadang-kadang yang di situ karena kurangnya sosialisasi dari dinas-dinas pertanian dan lain sebagainya, bahwa masyarakat kita ini memandang kalau tanah itu lebih bagus kita dibakar. Tapi sedangkan dari dinas pertanian, tanah itu lebih subur dan lebih bagus ketika tanah itu tidak dibakar. Karena katanya memang cacing-cacing itu
kebakar, mungkin mati Iya, kan di dalam. mikroba yang dalam tanah gitu Iya, kan. mungkin menghilang. Ini juga harapan saya pada ini apa Masyarakat. siapa YouTube itu siapa? Siapa? Yang dari YouTube mana? Sampian, Hah? Sampian. Sampean. Oke, ya channel kita Muhammad Afifi Official. Iya. Oke, boleh, boleh. Saya berharap dengan Muhammad Afifi kan ada kawan-kawan kita di Dinas. ya sarjana pertanian. Sarjana pertanian, Ini terus kan ya. banyak Yang berpendidikan lah ya. Jadi Iya. ini harapan dari kita semua ya. Ini yang Diundang kan disampaikan. ke sini, diundang ngajak ngopi, ngajak ngobrol, ini kan. Iya. Ah, Kita ah, sosialisasi ke iya. masyarakat Iya. ya, gitu kan. Kita kan ini kan tanggung jawab kita, mereka selaku anggota Iya, pendidikan. kita selaku pemuda di sini ya kan. Itu saya seperti itu kan. Oke, betul, betul. Betul. Oke. Jadi ada lagi yang perlu kita sampaikan untuk harapan-harapan Ya, khususnya kepada dinas-dinas misalnya pertanian. Sekarang kita membahas tentang pertanian itu khususnya kebun karet dan juga Iya. kebun lain, nanas dan lain sebagainya. Untuk Ya, tambahan sedikit ya untuk harapan yang pertama tuh untuk ya kita muda-mudi yang berasal dari daerah kita atau daerah kita inilah, muda-mudi yang menggeluti ilmu pertanian seperti itu kan ya kan, kayak sarjana pertanian gitu kan salah satu contohnya, untuk ya kita ajak untuk bersosialisasi ya kan untuk mengenai kualitas tanah tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Ridwan tadi, supaya masyarakat kita ini ya nggak jauh-jauh lah kan untuk berharap ke pemerintah tuh terlalu jauh gitu kan. Gimana caranya ya pemuda-pemuda kita sendiri yang punya ilmunya gitu kan, kalau ke pemerintah itu kan kayaknya susah lah ya kan, karena udah lama sekali ini masalah kualitas dari usaha karet ini ya kan. Kita kayak harga murah gitu kan ya kan, untuk pupuk mahal gitu. Jadi ya kita berharapnya yang pertama ya untuk pemuda-pemudi yang tahu, yang paham istilahnya tentang perekonomian karet gitu kan. Itu aja sih. Kak Ridwan, kata-kata terakhir khususnya untuk harapan dari kita bincang-bincang ini masalah karet dan lain sebagainya, tanaman-tanaman yang kita kesimpulan dari untuk karet ini, harapan lah isi benak hati yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari channel Muhammad Afifi Official ini tersampaikan, tersalurkan. Mungkin ada nanti nonton dari dinas-dinas lain sebagainya. Ya kita tidak tahu kan, karena dia mungkin lagi cari dari masyarakat keluh masalah karet dan lain sebagainya. Dia melihat konten kita bahwa kita muda-mudi terusnya kita desa Tebedak, bahwa kita ini muda-mudi yang memperhatikan masalah khususnya dunia pertanian di desa. Mungkin lewat media yang kita bahas. Oke, kira-kira harapan Bapak, Kak Ridwan, masalah ini bagaimana? Saya bingung berbicara gimana. Iya. Tapi saya mengapresiasi karena Dusun Bedak kan banyak YouTuber. Iya, benar. Jadi bisa dikatakan ini adalah kotanya YouTuber. Amin. Boleh. Jadi ciri khas ya. Iya. Karya pokoknya. Iya. Kan? Itu juga maksud saya tuh, kita kan mayoritas ya petani karet, tapi kan belum ada kalau di Senuno itu kan mayoritas petani nanas. Jadi kan ikonnya kan desa nanas. Iya, mata kato kalau di sana nanas ya. Kalau kita kan belum. Di mana itu kan? Gerobok. Nggak kasih icon lah itu. Iya. Itu mesti itu. Ini nampas ini kan. Nampak, tapi kan dari segi kualitas kalah, dari segi penghasilan kalah, Iya, kan? benar. Saya seperti itu. Iya, betul. Harapannya seperti itu. Menurut saya itulah dari segi kualitas dulu pada sahabat-sahabat yang ada di pemerintahan, yang ada di Dinas, yang ada di dinas, yang ada di mahasiswa yang menjadi jaring ya gitu. mempunyai Koneksi, ilmu pertanian, khususnya di pertanian ya. Ya, kita membuat wadah, Iya, wadah. mensosialisasikan itu, gitu kan. Iya, Bukan saja- berkembang, semakin Iya, berkembang kan dengan karena adanya kan, ilmu kan. terutama dari kawan-kawan di dinas pertanian itu kan, yang bekerja di sarjana pertanian, karena mereka punya jejaring itu, saya seperti itu. Iya. Betul. Iya, Kalau betul. kita kan nggak punya itu. Iya, betul. Iya. Saya seperti itu. Betul. Sekali itu, Pak. Nah, Oke, itu yang terakhir, Pak.
Oke, kami ucapkan terima kasih Terima kepada kasih. Kak Jaya, ya, Kak Ridwan atas waktunya. Jadi tonton terus YouTube Muhammad Habibie Official. Khususnya kita akan bincang-bincang kepada para pemuda yang mempunyai usaha dan lain sebagainya. Karena kita akan mewadahi ya lewat dari media. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Muhammad Habibie Official. Oke, syukran kasiran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.